Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Setelah dikeluarkannya janji kemerdekaan itu, dibentuklah Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan wakilnya Ichi Bangsae dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Weddiodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, pada sidang ini kita akan membahas dasar negara bangsa Indonesia. Dengan ini saya buka sidang pada hari ini. Kepada saudara-saudara, diminta partisipasinya untuk berpendapat dan memberikan saran untuk menyongsong kemerdekaan negara kita. Saya persilakan. Saya punya usul, Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan dasar negara yang mengkoordinir seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Anda. Negara ini akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan kita. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah membuat rangkuman untuk sidang pada hari ini. Menurut saya, ada 5 poin utama yang saya sebut dasar NKRI yang meliputi 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Pri kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Tapi Bung, negara kita ini bermayoritaskan agama Islam. Saya tidak setuju, Bung. Apakah Anda tidak mendengar bahwa kita sedang membutuhkan dasar negara, bukan hanya kepentingan Anda saja yang dibutuhkan? Saya sepakat dengan usulan Bung Yamin. Menurut saya ide-idenya sangat jelas karena mengandung unsur-unsur ketuhanan yang dapat diterima Indonesia. Bagaimana ini, Bung? Negara Indonesia berdasarkan Islam, Bung. Saya menolaknya, Bung. Enggak pada lagi, Kita Bung. tidak boleh, guys. Tenang saudara-saudara. Jika sidang seperti ini, kita tidak akan mendapatkan dasar negara. Oleh karena itu, saya tutup sidang hari ini dan akan dilanjutkan esok hari. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengusulkan rumusannya. Selamat pagi para peserta rapat. Hari ini kita akan kembali membahas dasar negara Indonesia karena tempo hari kita belum menemukan dasar negara kita. Maka dari itu, hasil sidang kita akan dibacakan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, tampak tempo hari kita telah mendapatkan dasar negara yang telah disepakati oleh Bung Yamin. Tetapi poin 3 yang disampaikan mengenai pri ketuhanan masih belum disepakati. Baiklah, sudahkah saudara-saudara menemukan dasar negara yang dapat disetujui kita semua? Sekalian, saya pikir tidak ada gunanya kita mempermasalahkan agama. Semua agama hanya tertuju pada satu Tuhan. Maka masih banyak hal lain lebih penting untuk kita bahas. Bung, negara kita ini mayoritasnya Islam. Saya tidak setuju. Berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Untuk membuat suatu negara, kita tidak boleh mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara kita. Pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini saya tutup dan akan dilanjutkan esok hari. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juli 1945. Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusannya. Saudara-saudara, kita telah berkumpul selama 3 hari membahas apa yang perlu kita bahas.
tetapi belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok mementingkan egonya masing-masing. Oleh sebab itu, saya akan mengusulkan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebentar, bagaimana dengan pendapat kami tempo hari bahwa dasar negara harus berdasarkan agama Islam? Apakah saya boleh berpendapat? Silakan. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja. Karena kita belum bisa menemukan dasar negara, kita akan membuat suatu panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini. Panitia kecil yang dibentuk adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 14 Juli 1945. Pada sidang ini, juga dibacakan Piagam Jakarta, hasil kerja Panitia 9. Bagaimana hasil rapat tempo hari? Kepada peserta, saya persilakan untuk berpendapat. Baik, saya akan membacakan hasil rapat yang telah dilakukan. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan UUD yang telah disampaikan. Kami, Panitia 9, akan menyempurnakan rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku Ketua Panitia akan menyampaikan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. 4. Rumusan yang telah disahkan kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isinya yaitu 1. Wilayah negara Indonesia dan Hindia Belanda dahulu ditambah dengan Malaya, Borneo, Papua, dan pulau di sekitarnya. 2. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita adalah republik. 4. Bendera negara kita adalah sang saka merah putih. 5. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan sidang kita pada hari ini adalah bentuk negara Indonesia, yakni Republik dan Wilayah Indonesia. Dengan keberhasilan dari Panitia Perancang Undang-Undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.